Biografi Bung Karno, Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno, yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Soekemi Sosrodiharjo dengan Ida Ayu Nyoman. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Soekemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya, hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulungagung hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto ayahnya memasukkan Soekarno ke EIS. Kemudian di tahun 1911 Soekarno dipindahkan ke EIS untuk memudahkannya diterima di HBS. Setelah lulus pada tahun 1915 Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Serikat Islam. Organisasi yang kala itu dipimpin oleh HOS Cokroaminoto yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi dari Budi Utomo, organisasi Pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Jawa Pemuda Jawa pada tahun 1918. Pada tahun 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studi arsitek di sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung di Bandung dan mengambil jurusan teknik sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota dari Serikat Islam dan sahabat karib Cokroaminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dewes Dekar yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indis Party. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Elgemen Student Club yang diinspirasikan dari Indonesia Studying Club, dipimpin oleh Dr. Soetomo. Elgemen Student Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Pada bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara Bengkui karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno mendirikan Elgemen Student Club. Soekarno membuat pledoi yang fenomenal. Indonesia menggugat. Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Pada tanggal Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus tahun 1933 dan diasingkan ke Flores. Karena jauhnya tempat pengasingan, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Namun semangat Soekarno terus tetap membara, seperti tersiratnya dalam setiap surat kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, di awal kependudukannya, Jepang tidak terlalu memperhatikan para tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Hingga akhirnya sekitar tahun 1943, Jepang menyadari betapa pentingnya para tokoh ini. Jepang mulai memanfaatkan para tokoh pergerakan Indonesia, di mana salah satunya adalah Soekarno, untuk menarik perhatian penduduk Indonesia dalam propaganda Jepang. Akhirnya tokoh-tokoh nasional ini mulai bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk dapat mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada yang melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya, Soekarno sendiri mulai aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, dan maksud merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 1945, Soekarno diundang oleh Marsikal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara, ke dalam Vietnam. Marsikal Terauchi menyatakan sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan ditanggung oleh rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Marsikal Terauchi, pimpinan
setelah menemui Marsikal Terasi di Dalat Vietnam, terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Pemuda dari PETA menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena saat itu di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan beberapa tokoh lainnya menolak tuntutan ini dengan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Pada akhirnya Soekarno dan tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri dalam menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, panitia kecil untuk ucapan proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dikukuhkan oleh KNIP. Kemerdekaan yang telah didapatkan ini tidak langsung bisa dinikmati karena di tahun-tahun berikutnya masih ada sekutu yang secara terang-terangan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan bahkan ingin berusaha menjajah Indonesia. Kemudian cara senjata dari pihak sekutu tak lantas membuat rakyat Indonesia menyerah, seperti yang terjadi di Surabaya ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi berusaha untuk kembali menyerang Indonesia. Rakyat Indonesia di Surabaya dengan gigihnya terus berjuang untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tewas dan pemerintah Belanda menarik pasukannya kembali. Perang seperti ini tidak hanya terjadi di Surabaya, tapi hampir di setiap kota. Republik Indonesia secara resmi mengajukan agresi militer Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggajati. Walaupun telah dilaporkan ke PBB, Belanda tetap saja melakukan agresinya atas permintaan India dan Australia pada tanggal 31 Juli 1947. Masalah agresi yang dilancarkan Belanda dimasukkan dalam Badan Penyelidikan dalam rapat Dewan Keamanan PBB. Kemudian dikeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus tahun 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada tanggal 25 Agustus tahun 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjaga konflik itu antara Indonesia dan Belanda. Setelah pengakuan Belanda, Insinyur Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat RI. Karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, RI kembali diubah menjadi Republik Indonesia, di mana Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakilnya. Pemberontakan G30S atau PKI melahirkan krisis politik yang hebat di Indonesia. Masa dari kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, NKP Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tri tuntutan rakyat, tritura yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena menilai bahwa tindakan tersebut
bertentangan dengan pandangan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Sikap Soekarno yang menolak pembubaran PKI melemahkan posisinya dalam politik. Lima bulan kemudian dikeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto yang 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno, di mana surat tersebut diperintahkan oleh Jenderal Soeharto, Letnan Jenderal Soeharto untuk menyampaikan untuk tindakan keamanan pemerintah dan keselamatan pribadi presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat. Surat tersebut untuk membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. MPRS pun mengeluarkan dua ketetapannya, yaitu TAP nomor 9 1966 terhadap pengukuhan super smart, TAP menjadi TAP MPRS, dan TAP nomor 15 1966 yang menjadikan Soekarno yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang super smart untuk setiap saat bisa menjadi presiden apabila presiden sebelumnya berhalangan. Pada tanggal 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya atas peristiwa G30S. Pidato pertanggungjawaban ini ditolak oleh MPRS. Kemudian pada tanggal 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Pada hari Minggu, pada tanggal 21 Juni 1970, Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, dan disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta, dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdekatan dengan makam sang ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah lalu melakukan masa berkabung selama 7 hari. Insinyur Soekarno adalah seorang pahlawan sejati yang dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya terhadap perdamaian di dunia. Insinyur Soekarno semua sepakat bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa, yang belum tentu dilahirkan satu abad. Insinyur Soekarno adalah bapak yang tidak akan tergantikan.